Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan dari materi dan soal untuk mata pelajaran matematika kelas 8. Kita akan lanjutkan ke materi kegiatan 3.2, yaitu pada bab relasi dan fungsi, dengan pembahasan di sini adalah ciri-ciri fungsi. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama mengenai perbedaan relasi dan fungsi. Yang sebelah kiri merupakan contoh dari relasi, yang sebelah kanan merupakan contoh dari diagram panah fungsi. Seperti yang kita tahu, kita sudah mengetahui definisi dari relasi, bisa dilihat di video pembahasan yang pertama kali 3.1, di mana dinyatakan bahwa relasi itu pasangan dari suatu anggota himpunan ke anggota himpunan yang lain. Semisal di sini nanti ada tambahan 5 dan dia memasangkan dirinya ke B, semisal, maka yang seperti ini bukan merupakan relasi karena ada nilai 5 yang bukan anggota dari himpunan A tetapi memasangkan dirinya ke anggota himpunan B. Jadi harus dipastikan untuk relasi bahwa semuanya merupakan bagian dari anggota himpunan yang diberikan. Bagaimana dengan fungsi? Kita lihat fungsi di sini, yang dimana P ini merupakan daerah asal, kita tulis DA, dan Q merupakan daerah kawan, kita tulis DK. Kita lihat untuk di fungsi, semuanya memiliki pasangan. Jadi tidak ada yang kosong. Kalau di sini kan untuk yang direlasi, pada daerah asalnya juga daerah asal, ini daerah kawan. Kita lihat di daerah asal pada relasi ini kosong, ini nggak punya pasangan. Tetapi kalau di fungsi harus memiliki pasangan semuanya. Kemudian setiap daerah asal harus memiliki tepat satu nilai. Jadi tidak boleh seperti ini panahnya dia sudah berhubungan dengan 2, dia juga berhubungan lagi dengan 4. Kan kalau ini kan jadi kita mengidentifikasikannya bahwa nilai 1 memiliki 2 nilai, yaitu 2 dan 4. Jadi ini dilarang untuk difungsi. Dengan begitu, dari fungsi ini kita bisa mengatakan bahwasannya fungsi merupakan relasi selama tidak ada yang berhubungan, karena untuk fungsi juga harus dipastikan semuanya merupakan bagian dari anggota, dan tetapi relasi bukan fungsi. Ini contohnya ya, ini dia memang relasi tapi bukan fungsi karena ada daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Kalau fungsi sudah pasti dia relasi. Itu untuk perbedaan relasi dan fungsi. Jadi tadi ada 2 syarat. Yang pertama, semua anggota daerah asal harus punya pasangan. Dan anggota daerah asal tidak boleh memiliki lebih dari 1 nilai. Atau dengan kata lain, nanti panahnya dia mencabangnya dari daerah asal. Kalau seperti ini bagaimana? Semisal 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 2. Ini semisal tidak ada, jadi hanya 1 ke 2 dan 2 ke 2. Kalau ini nggak masalah. Dengan begitu bisa kita lihat untuk nilai 1, ini 1 kan dia berpasangan ke 2. Kemudian 2 juga berpasangan ke 2, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya 1 sama dengan 2, karena memiliki nilai 2. Jadi seperti itu jika anak panahnya seperti ini. Ini tidak masalah. Yang dipermasalahkan jika panahnya berasal dari bercabang dari daerah asal yang seperti ini. Ini tidak boleh, itu bukan merupakan fungsi. Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Seperti ini, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai menentukan apakah ini fungsi atau bukan. Sebelum saya menjawab, mungkin kalian bisa menjawabnya terlebih dahulu, dan kemudian mengoreksi apakah jawaban kita sama. Yang untuk yang gambar pertama ini, dari 1 ke A, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke C, 5 ke E. Kita lihat, apakah semua dari daerah asal memiliki pasangan? Iya, memiliki pasangan. Berarti syarat pertama, DA punya pasangan terpenuhi. Kemudian syarat kedua, ada nggak dari daerah asal yang memiliki nilai lebih dari 1? Nggak ada ya, cabangnya semua nggak ada yang
bercabang berasal dari daerah asal. Dengan begitu, syarat kedua terpenuhi, sehingga untuk gambar yang pertama merupakan fungsi. Kemudian selanjutnya kita lihat gambar yang mana ya? Antara ini sama ini, ini aja bahas ini dulu. Kalau gambar di sini kita lihat untuk syarat pertama semua daerah asal apakah memiliki pasangan? Ternyata tidak. Di sini 1 nggak ada pasangan, 5 nggak ada pasangan. Untuk menyatakan dia bukan, cukup dengan menyanggah satu syarat saja. Dengan begitu, otomatis ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang bawah sini, apakah semua dari syarat pertama, apakah semua daerah asal memiliki pasangan? Oke, punya semuanya, tidak ada yang kosong. Kemudian syarat yang kedua, apakah semua daerah asal memiliki tepat satu nilai? Kita lihat di sini. Tidak, 4 berpasangan dengan 12 dan ia juga berpasangan dengan 8. Dengan begitu 4 memiliki 2 nilai. Sehingga untuk syarat yang kedua tidak terpenuhi. Untuk gambar yang ini bukan merupakan fungsi. Ini bukan dan yang ini juga bukan. Jadi untuk menyatakan kalau dia fungsi, harus keduanya dibuktikan, tapi kalau untuk menyatakan dia bukan fungsi, cukup satu saja. Jika yang contoh ini kan nomor 1 dia udah aman. Nah, kita tidak boleh langsung menjudge kalau, oh ini fungsi nih, kan syarat pertama dia udah fungsi. Tunggu, untuk menyatakan dia fungsi harus kedua syaratnya itu terpenuhi. Ternyata syarat yang kedua tidak terpenuhi, dengan begitu ini bukan merupakan fungsi. Yang keempat, ini kita lihat semua daerah asal memiliki pasangan, iya punya. Kemudian syarat yang kedua, apakah dari daerah asal memiliki lebih dari satu nilai? Nggak ada ya, di sini mereka sendiri-sendiri. P ke 1, Q ke 3, R ke 2. Tapi bagaimana kalau yang di sini tidak ada pasangan ya? Ya nggak masalah, kita hanya fokuskan kepada yang pada daerah asal saja. Jadi syarat kedua terpenuhi juga, dengan begitu ini merupakan contoh dari fungsi. Kalau ini merupakan bentuk penyajian dengan menggunakan diagram panah, kita lanjutkan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Di sini terdapat 2 himpunan A 1, 2, 3, dan B, A, B. Kita tentukan ini fungsi atau bukan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwasannya untuk semua daerah asal harus memiliki pasangan. Jadi ini merupakan daerah asal ya. Ini daerah asal, ini daerah kawan. Nanti formatnya juga sama seperti relasi untuk himpunan pasangan berurutan, daerah asal, daerah kawan. Jadi tadi kan semua daerah asal harus terpenuhi. Kita lihat yang pertama. Ini 1 udah ada, 2 udah ada, 3 udah ada. Oke, benar. Kemudian ini juga masih ada di himpunan B, himpunan B, himpunan B. Dengan begitu, ini fungsi. Jadi hanya diperhatikan depannya saja. Yang pertama diperhatikan depannya, apakah semua anggota dari daerah asal sudah ada. Kemudian kita lihat, ada nggak yang nilainya lebih dari 1. Misal nanti 1, A, 2, A, 3, A. Kemudian di sini nanti ada 3, B. Seperti ini. Nah, ini kan jadi memiliki 2 nilai yang berbeda untuk nilai 3. 3 sudah berpasangan dengan A, dia juga berpasangan lagi dengan B. Jadi kalau contoh seperti ini bukan merupakan fungsi. Itu contohnya ya, semisal ada 2 nilai yang sama. Atau juga bisa semisal nanti ada di sini bukan anggota 1, A, 2, A, 3, C. Kita tahu C bukan merupakan anggota dari B, jadi ini juga bukan fungsi. Bisa diperhatikan untuk tiap anggotanya juga. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini 2, kemudian ada 2 lagi. Oh, berarti ini ada nilai yang memiliki lebih dari 1. Sudah berpasangan dengan A, dia berpasangan dengan B. Sudah jelas ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang ini, 1 aman, 2 aman, 3 aman. Ini dia juga merupakan fungsi. Bisa dilihat di sini nih sama ya, ternyata sama yang sebelah sini. Duanya ada 2 nilai. Dia berpasangan dengan A, berpasangan dengan B, bukan fungsi. Bagaimana dengan ini? 1 oke, 2 oke, 3 oke, tidak ada masalah.
dia merupakan fungsi. Mudah ya, untuk menentukan fungsi atau bukan bisa dilihat dari syarat yang pertama, yaitu semua daerah asal harus menjadi anggota dari himpunan sini, dan juga tidak boleh ada nilai yang double. Kemudian jangan sampai ada nilai yang bukan berasal dari himpunan. Ini contohnya adalah 3C, C tidak ada di sebelah sini, tidak ada di anggota himpunan B. Dengan begitu, ini bukan merupakan fungsi, semisal 1A, 2A, 3C. Oke, saya harap jawaban kalian sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Kita lanjutkan untuk membahas soal. Di sini diminta untuk menentukan apakah relasi satu lebihnya dari A ke B merupakan fungsi. Kita tuliskan dulu ya, kita buat dulu diagram menggunakan diagram panah saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian beri lingkaran dulu. Kemudian B, 2, 3, 5, 7. Oke, sudah. Kita perhatikan relasinya yang diminta adalah satu lebihnya dari A ke B, satu lebih dari. Sini satu lebih dari 0 harusnya, 0 nggak ada di sini. Kemudian 2 harusnya 1 lebih dari 1 juga tidak ada. 3 di sini 3, 1 lebih dari 2, kita pasangkan dengan 2. 4, 1 lebihnya dari 3. 5, 1 lebihnya dari 4. Ternyata 4 nggak ada di sini, berarti cukup ini saja. Kita lihat, apakah ini fungsi? Dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama, semua daerah asal harus memiliki pasangan. Sedangkan di sini 1, 2, dan 5 tidak memiliki pasangan, sehingga untuk syarat yang pertama saja sudah dibantah. Dengan begitu, untuk yang nomor 1 ini bukan merupakan fungsi. Bisa kita berikan kesimpulan, bukan fungsi. Kita lanjutkan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama dari M ke N. Ada 2, kita tulis dulu di sini. 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian N, ini kita membahas untuk soal yang A ya. N di sini ada 1, 2, 3, 4, 6. Dengan relasi dari M ke N adalah kuadrat dari. 2 bukan merupakan bilangan kuadrat, kita lompati 4, kuadrat dari 2. 4 kita pasangkan ke 2, 6 bukan bilangan kuadrat, 8 bukan bilangan kuadrat, 10 bukan bilangan kuadrat, 12 bukan bilangan kuadrat. Jadi yang diperoleh hanyalah pasangan 4 ke 2. Tentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelas bukan, karena di sini banyak sekali nilai di daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Jadi untuk yang A, kita simpulkan ia bukan merupakan fungsi. Kemudian yang B, dari N ke M. Berarti di sini N 1, 2, 3, 4, 6. Di sini M ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dengan relasi dari N ke M, yaitu setengah dari. 1. Kita tahu bahwa 1 itu setengah dari 2. 2 adalah setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. 6 setengah dari 12. Kita lihat syarat pertama, semua daerah asal memiliki pasangan. Oke, benar. Kemudian syarat selanjutnya, semua daerah asal memiliki tepat 1. Jadi tidak ada yang memiliki lebih dari 1 nilai. Oke, tidak ada panah yang bercabang dari daerah asal. Sehingga syarat kedua terpenuhi. Dengan begitu, untuk yang B ini merupakan contoh dari fungsi.
Mudah bukan? Jadi tinggal kita membuat diagram panah saja untuk mempermudah dalam melihatnya. Kemudian di sini juga ada soal lagi. K dan L, di mana G merupakan fungsi dari himpunan K ke L. Ada dua aturan yang dapat kita bentuk dengan menggabungkan dua himpunan ini. Yang pertama, aturan yang pertama kita tulis di sini. Aturan pertama kita tulis untuk himpunan K 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk himpunan L 4, 5, 6, 7. Coba kalian pikirkan terlebih dahulu, bisa di pause videonya kira-kira apa nih aturan yang mungkin. Akan saya bahas di sini untuk aturan yang pertama adalah 1 kurangnya dari. Aturan yang pertama, 1 kurangnya dari. Jika 3, maka pasangannya adalah 4, karena 3 1 kurangnya dari 4, 4 1 kurangnya dari 5, 5 1 kurangnya dari 6, 6 1 kurangnya dari 7. Jadi ini aturan pertama, dan dia juga merupakan fungsi. Di sini dengan ketahui jadi G1. Jika G adalah fungsi dari himpunan ke L, maka untuk G itu bisa kita definisikan 1 kurangnya dari. Itu untuk aturan yang pertama. Bagaimana untuk aturan yang kedua? Kita tuliskan lagi di sini. Aturan yang kedua, bisa kalian pause. Dan kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum saya membahasnya. Karena untuk aturan yang kedua di sini bisa agak sedikit jarang digunakan, yaitu faktor dari. Jika kalian ngeh atau kalian paham, misal kita akan membahas yang pertama di sini adalah 4 ya. 4, faktor dari 4 di sini ada 1, kemudian 4, 2, dan juga 2. Berarti dengan begitu bisa kita ketahui 1 faktor dari 4, 4 faktor dari 4, 2 faktor dari 4. Nah, di sini ada nih 4, 4 faktor dari 4. Bagaimana 3? 3 faktor dari 6, karena untuk 6 ada 1, 6, dan 2, 3. Jadi di sini 3 merupakan faktor dari 6. Jadi dia dihubungkan ke 6. Kemudian 5 merupakan faktor dari 5, dan 6 di sini juga 6 merupakan faktor dari 6 ke 6. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini. Ini juga merupakan fungsi ya, bentuknya seperti ini, tidak ada syarat yang dilanggar. Jadi ini merupakan aturan yang kedua. Yang pertama 1 kurangnya dari, dan yang kedua adalah faktor dari. Harus jeli dalam melihat pasangan dua himpunan ini, kira-kira aturan apa yang dapat terbentuk. Kemudian selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai rumus untuk menghitung berapa banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk. Dengan rumusnya di sini adalah banyaknya daerah kawan, banyak anggota daerah kawan, pangkat banyak anggota daerah asal. Contohnya di sini untuk A 1, 2, 3. Berarti jumlahnya di sini adalah 3. Dan B A, B, jumlahnya ada 2. Banyak fungsi yang dapat terbentuk dari A ke B. Kita tuliskan di sini saja A ke B. Terlihat jelas bahwasannya untuk A ini merupakan daerah asal dan B merupakan daerah kawan. Menggunakan rumus ini yang berarti banyaknya anggota himpunan B yaitu 2 dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. A di sini ada 3. 2 pangkat 3 yang berarti 8. Bagaimana jika soalnya banyak fungsi yang dapat terbentuk dari himpunan B ke A? Jika kita tulis di sini B ke A, biar lebih mudah ya. Jadi berarti di sini nanti ini merupakan DK,
dan yang ini merupakan DA. NDK, yang berarti N dari himpunan A adalah 3, N dari himpunan B adalah 2, yaitu 9. 3 kali 3, atau 3 pangkat 2, 9. Jadi ini merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan kemungkinan banyaknya fungsi yang dapat dibentuk dari dua himpunan. Bisa dibentuk seperti ini untuk lebih mudahnya. B, anak panah A, kita langsung otomatis melihat jumlah dari A dulu. Karena di sini yang lebih dekat ya, lebih dekat dengan sama dengan jumlahnya A ada 3. Kemudian yang ini pangkatnya yaitu 2. Jadi 9. Coba kita mendata kira-kira siapa aja yang tadi 8 itu. Cara yang pertama untuk menentukan fungsi pada himpunan pasangan berurutan kan tadi semua anggota dari daerah asal harus dituliskan. Jadi nanti jadinya seperti ini. 1, 2, 3. Kita bahas yang pertama untuk A. Jadi di sini seperti ini. Nah, otomatis ke bawah juga 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Jadi semuanya pasti memiliki 1, 2, 3. Ini baris yang pertama. Kita baris yang kedua, kita yang di sini A, di sini A, ini berubah jadi B. Kemudian yang baris ketiga, dari B-nya ini maju, dan ini berubah menjadi A, seperti ini. Kemudian balik lagi, yang di belakang kita gantikan B. Ini kan dari A ke B, terus dari A ke B. Nah, jika sudah mentok seperti ini udah dari B ini B, A, B, B. A ini kita balikkan lagi menjadi B. B juga kita balikkan menjadi A. B kita balikkan menjadi A. Kemudian selanjutnya kita lakukan kembali untuk mengganti yang di belakang A ini menjadi B. Jadi kita berangkatnya dari belakang B, A, B. Kemudian yang ketujuh ada ini pindah ke depan, ini mengganti A. Dan yang terakhir B, B, B. Jika sudah seperti ini, tinggal ditambahi saja 1, 2, 3, kemudian kurung, dan juga jangan lupa kurung kurawal. Jadi ini semuanya dilakukan ke 8 fungsi yang terbentuk. Seperti ini, dan seterusnya. Itu untuk mendata untuk mendata fungsi yang dapat dibentuk dari A ke B. Kalau dari B ke A, berarti nanti yang wajib ditulis adalah A dan B. Sini A 1, 1, kemudian 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Nanti pasti akan ada 8 baris, 8 formasi fungsi yang dapat terbentuk jika himpunannya dari B ke A. Seperti itu. Kemudian ada soal ini tentang menentukan banyaknya fungsi dari A ke B. Dari A ke B. Berarti kita langsung lihat berapa jumlah anggota yang pada di B. 1, 2, 3, 4. Kemudian pangkatnya A ada 3. 4 pangkat 3 yang berarti 64. Jadi ini jawabannya adalah C. 64 cara. Kemudian untuk pembahasan ciri-ciri fungsi, kita akan dikenalkan juga dengan sandi. Di mana ini ceritanya dia pulang sekolah, kemudian ditinggal sama ibunya pergi, dan ada kertas ini di dekat pintu. Dia bingung ini maksudnya apa. Ternyata dari tulisan yang tidak bisa dibaca ini, jika kita konversi menggunakan kotak tabel yang di bawah sini yang sudah ditentukan, akan menjadi sebuah kalimat. Mari kita lihat. Yang pertama kita akan membahas N. N kita tahu berada di sini, dia berubah menjadi K. Kemudian X di sini berubah menjadi U. Ini sangat seru sekali ya, karena kita bisa sambil bermain. Q berubah menjadi N. F berubah menjadi C. Ini L berubah menjadi I. Q tadi N.
B berubah menjadi Y, dan D berubah jadi A. Jadi untuk baris yang pertama, maksudnya adalah kuncinya. Kita lanjutkan untuk baris yang kedua. O. O berubah jadi L berubah jadi I tadi ya, K berubah jadi H, D ke A, W adalah T. Kuncinya lihat. G berubah jadi D, I berubah jadi I. Oke, sudah hampir tahu kita maksud dari si ibu menuliskan sandi ini apa. Kita lihat E, B, D tadi A, Z itu W, ini A, K itu H. S itu adalah P, R adalah O, W adalah T. Kemudian P adalah M, D adalah A, Z itu W, D itu A, U itu R. Jadi dari kertas ini artinya adalah kuncinya lihat di bawah pot mawar. Jadi dia tahu, dia bisa buka pintu harus dengan memecahkan sandi ini dulu sehingga ia tahu di mana kuncinya itu diletakkan oleh ibunya. Oke, ini mungkin bisa untuk latihan kalian sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya pada pembahasan materi ciri-ciri fungsi ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika tidak, silakan diulang kembali videonya. Dan jangan lupa untuk terus berlatih soal-soal yang bersesuaian. Sekali lagi, kalian bisa mengerjakan soal-soal dari mana saja, supaya kalian dapat lebih memahami konsep dari pembahasan ciri-ciri fungsi ini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.